Kita bahas nomor 41 ya. Iya. Jadi di nomor 41 itu gimana? Dilihat. Lihat grafiknya. Kalau grafiknya turun berarti ada di sebelah kiri. Kalau grafiknya naik berarti ada di sebelah kanan. Yang turun berarti siapa? B. Yang B berarti B ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ada A sama C. B, A sama C. Setelah dapat itu, kamu lihat, kamu cek perubahannya. Yang B perubahannya berapa? 4. Oke. Berarti koefisiennya 4. Yang A perubahannya 6. Yang C perubahannya 2. Setelah itu diapain? Bagi 2. Berarti jadi gimana? 2B 2B kanan 3A. 3A. Oke, itu option yang mana ya? Oke. Jadi bentuk dasarnya teh kan 5. Ini bentuk dasar 5 nih. 3 di tengah. Ke atas 1. Salah, isi kucingnya susah. Terus ke bawah 1. Ini bentuk dasar 5. Apa nih bentuk namanya nih? Segitiga bipiramida. Oke, segitiga bipiramida atau trigonal bipiramida. Khusus untuk yang 5 begini, ketika membentuk PEB, kamu harus copotinnya adalah yang tengah. Mau yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang mana aja. Misalkan aku ambil yang ini, set. Jadinya kayak X. Bentuknya apa nih? Ini Sip, bentuknya diginiin. Jadi jungkat-jungkit. Ini titik, ini atau namanya. Tumpuannya ya, jadi jungkat-jungkitnya sebelah sini. Jadi ketika ada 5 di 1 ya jungkat-jungkit. Gitu. Terima kasih. Jadi kalau kamu lihat grafik itu, kalau yang ditanyanya delta HF itu salah. Kenapa? Karena di sini nih koefisien H2O-nya 2. Jadi kalau delta HF itu koefisien H2O-nya harus 1 mol gitu. Berarti yang A pasti salah. Nggak ada yang jawab A kan? Oke. Sekarang kita lihat yang C dengan menggunakan katalis PT. Kamu betul itu nggak dijawab, soalnya di sini tidak ada keterangan dengan menggunakan katalis atau tidak menggunakan katalis. Berarti tidak mungkin yang C, oke? Terus sampai ngebahas nih, delta H reaksi itu bisa dilihat dari reaksi akhir dikurangi reaksi awal. Berarti delta H buat yang ini nih bukan delta HF ya, karena ininya 2, jadi delta H doang. Delta H itu yang akhir dikurangi yang awal, berarti delta H-nya Amin B. Amin. Teteh tanya siapa yang jawab B. Aku kalau baca kabar si Jidoy, Node sama urusannya sama energi aktivasinya. Betul. Dari energi aktivasi yang mana? Puncak Itu yang C ke B bukan T. A ke C. A ke C atau B ke C? B ke C. Yang awal sampai ke titik puncak itu energi aktivasi. Jadi antara BC atau CB misalnya, pokoknya antara itu. Nah, jadi mana yang paling benar? B. Yang B. Sana jawab B. Iya. Aku doang. Oke. Kalau bukan yang di tabelnya. Oh. Apa? Nomor atom, unsur, 19. Oh iya. 9 9 I 15 S 16 Y 16 Y 16 X teh. 16 16 Oh, 16 X. nyari kemana menirusuh 19 Oke, ini diapain? Konfigurasi. Konfigurasi elektron yang mana? Yang kuning. Iya, nggak tahu namanya tapi yang Yang 2 8 yang itu. bor Emang
Han? Bisa. Bisa aja. Pakai satu lagi, SPDE. Pasti yang SPDE kalau kamu mau nyari elektron yang tidak berpasangan. Jadi ini gimana? Bingung dulu. 1 S2 tiga. 4 kan dong? Dari sini di yang terakhir kita bikin kotak. Kotaknya berapa? 3. Bikin 3 kotak. Ada elektronnya 4, kita masukin 1, 2, 3, 4. Berarti ada yang tidak berpasangan berapa banyak? 2. Gitu. Kalau yang ini berarti gagal, ulangi dari Cik. Ayo kita lanjutkan ya. Jadi kemana ya? 1 S, 2 S2, 2 P, 5. 1, 2, lihat. Ya, betul, ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3P. 3 P3. Oke, kotaknya 3 juga, ada 3 elektron. Oke, yang ini 1 S, 2 S2, 2 S2, 2 4. Berarti kotaknya 3 sama kayak atas. gitu. Oke, ini yang 1 S2, 2 S, 2 S, 2 P, 3 P, 4 S. 4 kotaknya 1 elektron. Berarti yang ditanya 4 mana yang paling banyak elektron tidak berpasangan? Jawabannya adalah yang R. Mantap. 45 apa 45? Apa soalnya? Unsur yang paling Oke. Yang ini menangkap berapa elektron nih? 2. Oke. Karena di sini 2 yang tidak berpasangan, berarti dia akan menangkap 2. Si ini 1 karena cuma ada 1 yang tidak berpasangan. Iya. Si ini 3. si ini 2. si ini 1. Positif 1. Karena si 5 beda sendiri, lihat. Ini kan kulit ketiga ya. Ini kulit keempat, jam cuma ada 1, jadi udah buang gitu, acongin. Nah, yang paling mudah menangkap elektron adalah yang iya, karena dia cuma minta 1 dari orang lain, jadi akan sangat mudah gitu nangkepnya. Kalau yang ini harus 2 nangkep naten, dia kudu nangkep 3, jadi akan lebih susah gitu daripada yang menangkap hanya 1 elektron. Oke? Yang membentuk ikatan ionik. Tadi teh ikatan ionik itu adalah Positif dan negatif. terjadi antara ion positif dan ion negatif. Mau ionnya berapapun, pokoknya positif sama negatif. Betul. Artinya si Y boleh sama P itu ionik. Si Y dengan Q boleh. Boleh. Si Y dengan R boleh. Boleh. Si Y dan Z juga boleh. Boleh. Yang ada di option yang mana? Yang Y. Y dengan I. Oke. Intinya mah harus ada Y aja. Ya, intinya adalah yang ada Y-nya karena positifnya hanya ada di Y. Sip. Terus hidrolisis. HCN sifatnya asam lemah gitu ya. Berarti kamu harus mencari konsentrasi H+ dulu karena dia asam. Iya, betul. Rumusnya akar M kali M. Oh iya. itu untuk rumus asam lemah. Pertanyaan Abi ke Ana ya. Ada. Sama rata? 6 kali 1 pangkat minus 10. Oke, kamu bisa ngejadiin KA-nya 64 kali 10 pangkat min 11. 11 dong. Iya. 11 kan? Biar gampang ngeluarin akar gitu. Nah, MA-nya ada nggak? Belum ada. Ada juga MA yang NaOH. Dari situ kamu harus cari dulu MA yang HCN dengan menggunakan
rumus titraksi. Naon teh? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Betul. Dengan rumus ini cari dulu M yang HCN, setelah itu masukin ke sini cari H+, kemudian cari pH. Oke, pertama nyari ini. Yui. Anggap gue lah HCN-nya teh M1. V1-nya 25, M2-nya 21, V2-nya 25. Bisa dicoret dong 25-nya. Dengan satunya berarti kita masukin H-nya tadi teh kita ganti jadi 64 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat min 1. Ini jadi 10 pangkat min 12. Ini 64 tinggal diakalin. Berarti jadi 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH 6 min log 8. Benar tadi. Kan kamu tahu kalau log 10 aja 1. Kita nggak tahu log 8 berapa karena tidak ada keterangan di situ. Pokoknya kurang dari 1 gitu ya. Berarti 6 dikurangi 0,3 sabaraha. Mana yang mendapati? 5. Nah, celaka kalau di option 5-nya ada banyak. 5, sekian, 5, sekian, 5, sekian. Berarti harus benar-benar fix dicari log 8 berapa. Untungnya ini mah enggak ya, cuman ada 1, 5-nya teh 5,1, yaitulah jawabannya. HCN tambah NaOH jadinya apa sih? NaCN plus H2O. Nah, HCN-nya tetap 2,5-nya 25 kali 0,1 karena tadi udah dapat ya polaritasnya. Berarti oke, NaOH yang ditambahkan 10 mili kali 0,1 molar. 0,1 Kan baru ditambahkan 10 ml NaOH. Berarti yang 25 belum. Jadi baru ditambahkan 10 ml. Berarti pada saat bereaksi baling yang kecil yang mana? Berarti 1 gitu ya. Berarti yang bersisa yang lemah ini 1,5, ini habis, ini 1. Sip. Karena yang bersisa yang lemah dan garamnya, maka ini adalah buffer. Gimana nulis rumus buffer? Kalau ini buffer asam atau buffer basah? Kenapa? Karena Sip. Karena yang bersisa adalah asam lemah, ini buffer asam. Berarti H+ atau H-? Kalau oke, H+ rumusnya si AK ke eta mah hidrolisis. Buffer apa? Dikali HA. Oke, HA kali M. oh enggak. Oh iya. Asam ya. Nanti setelah dikalikan juga dibulatkan. 9. 9. Lain deh ya. Berarti 6,4 kali 10 pangkat min 10 gitu kan? Kali asamnya 1,5 per 1. Ya, ini dikaliin sama ini jadi 9,6 kali 10 pangkat min 10. Kita bulatin ininya. Jadi 10 kali 10 pangkat min 10 alias 10 pangkat min 9. Berarti pH-nya 9. Ya. Iya tuh udah bahas. Udah jagoan. Masya Allah. Gitunya. Iya betul. Ini mah terapi. Jadi pada saat bereaksi habis sama. yang terkecilnya sih gitu. Ini habis. Oke. Yang ditanya adalah konsentrasi NaCN. Berarti garam per liter. oke, mol sisa dibagi V total berarti 2,5 dibagi 50. Jawabannya 0,05. oke. Sip, Po.
Di situ adalah reaksi yang menghasilkan propanon. Propanon teh keton. Kalau terus kamu lihat si optionnya teh semua ditambah K2CR2O7 gitu ya? Betul. K2CR2O7 adalah zat pengoksidasi. Artinya setiap senyawa yang di situ akan dioksidasi. Kamu tahu kalau propanon C-nya berapa? 3. Berarti kamu bisa mengeliminasi option. Yang mana yang bisa dieliminasi? C. Option A bisa dieliminasi. Metanol. Ya, karena C-nya cuma 1, nggak mungkin jadi 3. ACE berarti. Terus yang C, yang C nama? Etanol. C-nya juga 2. Tidak B. oh D itu D. B. Oh yang B, yang B etanol. C-nya 2 juga bisa dieliminasi. Terus butanol, C-nya kelebihan, C-nya ada 4. Berarti kita punya 2 option yang tersisa, yaitu N-propanol dan isopropanol. N-propanol dengan Isopropanol. Si Orang lupa, nggak boleh ada spasi. Iso. Si ini gimana ya bentuknya? panjang. CH3 CH2 CH2 OH gitu ya. Iya. Kamu oksidasi karena K2CR2O7 zat pengoksidasi. Kalau si iso gimana? Iso. CH3 CH2 nah CH OH di sininya CH3. Ini isopropanol juga kamu oksidasi. Kira-kira jadi gimana reaksinya? Hasil reaksinya Oh, hanya berarti saya kalau O-nya 1, Abi pernah nyebut ketika dioksidasi maka susah berpisah. kalau ada O-nya 1 begini nih. Pecah di situ tapi si O-nya bertambah. Tapi jumlahnya O-nya tetap hanya rantainya jadi rangkap gitu ya. Berarti ya jadi kumaha ya? CH3 Oh, ini apa? Keton memang? Cik, no ya cik kalau menjadi CH3 C O yang ini sama aku ditarik ke sini. Jadi CH3 yang mana yang keton? Yang iso. Yang ini keton. Hari ini Sebelum keton. sebelum keton kan ini isomer gugus fungsi. Yang berisomer gugus fungsi sama keton? Bukan sebelum keton. Aldehyid. Ini aldehyid, yang ini keton. Ini propanol, ini propanol. Ingat jadi ketika ketika gugus alkoholnya di C primer ini jadinya aldehyid. Tapi nyebutnya kalau alkoholnya di sekunder itu jadi keton. Kalau aldehyid bisa dioksidasi lagi jadi Asam Mantap. Silahkan ditulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.